Setiap peradaban memiliki siklus awal, puncak, dan masa berakhirnya sendiri-sendiri. Saat ini kita sedang memasuki awal dari zaman baru dan meninggalkan zaman lama yang sudah tidak fit lagi. Zaman baru ini adalah era Aquarius yang lebih tercerahkan daripada zaman sebelumnya, yakni zaman Pisces. Zaman Pisces sendiri secara astrologi berlangsung dari tahun 1 Masehi sampai tahun 2000-an kemarin. Dan tentu saja, dalam setiap pergantian zaman akan ada gejolak yang terjadi untuk mencapai titik keseimbangan yang baru. Masa-masa gejolak ini adalah masa transisi dan ditandai dengan banyaknya terjadi perubahan. Salah satunya adalah terjadinya kebangkitan spiritual massal yang banyak merubah pola pikir dan paradigma dalam masyarakat. Selain itu, juga ada pergeseran dari bahan bakar fosil menuju ke bahan bakar listrik yang terbarukan. Penggunaan teknologi juga semakin pesat, terutama teknologi dengan media udara atau langit, seperti internet dan teknologi wireless lainnya. Peradaban kita saat ini sedang di-upgrade ke dimensi yang lebih tinggi, dan kebangkitan spiritual massal yang terjadi sejak 2020 yang lalu adalah gerbang awal masa transisi menuju ke zaman yang baru tersebut. Tentu saja kita diharapkan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang baru tersebut, sebab zaman Aquarius memerlukan manusia yang berbeda dengan manusia di zaman Pisces sebelumnya. Di zaman Aquarius diperlukan manusia dengan kesadaran yang cukup tinggi, karena zaman ini identik dengan welas asih, ilmu pengetahuan, teknologi, dan harmonisasi alam. Untuk bisa mengakomodasi semua ini, maka diperlukan manusia-manusia berkesadaran tinggi yang memiliki kapasitas otak yang mumpuni untuk memikirkan hal tersebut. Jadi saat ini kita sedang bersama-sama beradaptasi menuju ke sebuah zaman baru yang lebih tercerahkan dan lebih jaya. Nah, uniknya, rangkaian peristiwa yang kita alami sekarang, mulai dari kebangkitan spiritual hingga peningkatan kesadaran kolektif manusia, ini sudah pernah diprediksi sejak dulu oleh leluhur-leluhur kita. Prediksi kebangkitan spiritual massal yang dalam kisah Sabdopalo Nagi Janji ditandai dengan kembalinya agama Budi atau kesadaran murni ini sudah lama tersirat dalam beberapa karya sastra kuno, mulai dari Darmo Gandul sampai ke Serat Mahameru. Walau kisah ini banyak dianggap sebagai karangan belaka, namun nyatanya apa yang dinubuatkan di dalamnya ini benar-benar terjadi. Jikapun kisah Sabdopalo Nagi Janji adalah hasil karangan pujangga semata, maka sudah pasti pengarangnya atau pujangganya memiliki kecerdasan dan kewaskitaan yang luar biasa, sehingga mampu membuat prediksi jauh ke depan hingga berabad-abad kemudian. Apa sih rahasia dari leluhur tersebut sehingga bisa menubuatkan masa depan yang terjadi seperti di zaman sekarang? Yang pasti leluhur zaman dulu itu tidak hanya sekedar pujangga atau penulis dan pengarang, tapi sudah lazim di zaman dulu karya sastra yang dihasilkan seorang pujangga merupakan karya spiritual mereka juga. Banyak pujangga, raja, dan anggota kerajaan yang mempelajari spiritualitas hingga mereka memiliki kewaskitaan tertentu. Akhirnya bisa mengerti suatu hal sebelum terjadi. Kalau di zaman sekarang, kemampuan ini disebut sebagai kemampuan supernatural. Namun pada dasarnya, hal ini bisa dijelaskan secara masuk akal. Demikian penjelasannya. Kisah Sabdopalo Nagi Janji sebenarnya adalah kisah yang diabadikan dalam sastra Darmo Gandul. Sastra ini menggambarkan bagaimana huru-hara kerajaan Majapahit dulunya di masa-masa terakhir sebelum akhirnya runtuh dan dikuasai oleh Kesultanan Demak. Sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara memang memiliki banyak versi. Namun, versi yang paling kontroversial adalah versi Darmo Gandul karena ceritanya sangat sensitif, namun banyak yang benar-benar terjadi di masa kini. Dalam kisah Sabdopalo Nagi Janji, dikisahkan bahwa Sabdopalon terus mendampingi raja terakhir Majapahit, yakni Prabu Brawijaya kelima di masa-masa pelariannya pasca keraton diserbu oleh pasukan Demak dan para wali. Ketika hendak menyeberang ke Bali dan mencari bala bantuan, Prabu Brawijaya ini berhasil disusul oleh Sunan Kalijaga.
Nah, disinilah terjadi negosiasi alot agar Prabu Brawijaya kelima mau menyerahkan tahta kerajaan kepada Kesultanan Demak sekaligus masuk Islam. Pada akhirnya, Prabu Brawijaya kelima bersedia kembali ke Majapahit untuk menyerahkan tahta dan masuk ke dalam agama Islam. Ini tentu saja mengecewakan Sabdapalon, karena sebelumnya Raja dan Ratu di Kerajaan Majapahit ini adalah penganut agama Siwa Buddha yang taat. Siwa Buddha sendiri adalah agama yang tak hanya sekedar bersifat ritual, tapi juga merupakan agama spiritual. Agama ini sebenarnya memiliki filosofi yang mendalam. Namun karena Prabu Brawijaya kelima bersedia masuk Islam, ini tentu saja membuat Sabdapalon kecewa. Disinilah sumpah Sabdapalon terucap, di mana dalam sumpahnya Sabdapalon bersedia menyerahkan tanah Jawa untuk dikuasai oleh Kesultanan Demak dan menjadi Islam. Namun 500 tahun kemudian, Sabdapalon akan kembali untuk menyebarkan kembali agama Budi. Setelah agama Budi menjadi panutan mayoritas masyarakat, barulah Nusantara bisa meraih kejayaannya kembali. Seperti dulu, Majapahit juga berjaya di era pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Bahkan Nusantara dijanjikan akan menjadi mercusuar dunia, dan semua negeri di luar akan dibuat terpukau dengan kemilau cahaya kejayaan Nusantara. Agama Budi sendiri banyak ditafsirkan sebagai ajaran budi pekerti semata, padahal maknanya lebih dalam daripada itu. Dalam Serat Darmo Gandul sendiri, agama Budi yang diajarkan sebenarnya lebih ke mendengarkan suara ruh ilapi. Nah, ruh ilapi sendiri adalah sebutan untuk ruh manusia dalam tradisi Islam di zaman tersebut. Ruh manusia sendiri merupakan diri sejati atau jati diri manusia, atau kalau dalam bahasa modern sekarang ini disebut juga sebagai kesadaran murni atau pure awareness. Jadi, kembalinya agama Budi ke masyarakat itu artinya adalah kembalinya ajaran kesadaran murni ke dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai titik ini, tentu saja manusia harus melewati proses kebangkitan spiritual terlebih dulu. Dan saat ini, banyak sekali di antara kita yang mengalami proses ini. Dalam kisah Sabdapalon Nagih Janji sendiri, Sabdapalon berjanji akan kembali ke Nusantara untuk mengembalikan ajaran Budi setelah 500 tahun dari keruntuhan Majapahit tersebut. Jika menurut versi Darmo Gandul, kerajaan Majapahit ini runtuh di abad ke-15 Masehi, maka 500 tahun kemudian adalah abad 20. Sedangkan di abad 21 ini sudah mulai banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Sabdapalon sendiri adalah representasi dari kesadaran. Dalam kisah-kisah kerajaan Hindu-Buddha, sudah biasa kalau seorang raja atau ratu yang memerintah, mereka didampingi oleh sosok Sabdapalon. Sabdapalon sendiri digambarkan sebagai sosok gaib penasihat raja dan ratu, supaya kesadarannya ini tetap tinggi, dan para raja atau ratu bisa menjadi manusia yang sakti, waskita, dan bijaksana. Manusia yang sakti, waskita, dan bijaksana ini juga biasa disebut sebagai Raja Dewa atau raja yang menjadi perwakilan dewa di dunia. Dalam tradisi kerajaan Hindu-Buddha, sudah lazim bila seorang raja atau ratu juga digembleng agar memiliki tingkat spiritualitas yang cukup tinggi. Inilah sebabnya mengapa dalam beberapa literatur, para petinggi dan bangsawan kerajaan banyak memeluk agama Siwa Buddha. Sebab agama Siwa Buddha adalah agama esoteris yang sangat bercorak spiritual. Berbeda dengan agama-agama Samawi yang bercorak eksoteris atau ritual semata. Tingkat spiritual tertinggi yang bisa dicapai manusia adalah kebersatuan mistik atau kemanunggalan. Ini artinya raja atau ratu sudah melebur dalam entitas dewa yang menjadi manifestasi Tuhan, sehingga dalam dirinya juga ada sifat dan energi-energi ketuhanan. Sifat dan energi ketuhanan inilah yang digunakan oleh para raja atau ratu untuk memimpin negeri dan melindungi tanah air mereka dari penjajahan bangsa luar. Sedangkan manusia yang sudah mengalami penyatuan mistik atau kemanunggalan, mereka juga secara otomatis menjadi manusia yang sakti atau supernatural, jenius, waskita, dan bijaksana. Ini adalah modal utama yang diperlukan oleh pemimpin untuk mengelola negeri kepulauan ini. Jadi di zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu, raja dan ratunya digembleng secara spiritual agar menjadi orang yang sadar atau mencapai fase kesadaran murni. Sedangkan Sabdapalon sebagai manifestasi kesadaran manusia kerap muncul dalam kisah-kisah kerajaan. Ini memiliki makna bahwa di zaman tersebut, raja dan ratu adalah manusia-manusia yang sadar atau tercerahkan dan memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi.
Oleh sebab itulah, ketika kerajaan ini dipimpin oleh orang dengan tingkat spiritualitas yang tinggi, negeri ini lantas menjadi besar dan makmur. Seperti contohnya di era Majapahit, di mana pemimpinnya juga kerap menjalankan beragam laku spiritual. Di puncak kejayaannya, bahkan Majapahit bisa meluaskan wilayahnya hingga ke Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Di Asia Tenggara, kerajaan Majapahit adalah penguasa jalur perdagangan dan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Dan ini selaras dengan peta skala kesadaran Hawkins berikut ini. Sebuah bangsa yang dipimpin oleh manusia yang berkesadaran tinggi biasanya akan menjadi bangsa yang maju, apalagi jika ditambah dengan rakyatnya yang memiliki kesadaran yang tinggi juga. Sedangkan di zaman kejayaan Majapahit, para bangsawan dan petinggi keraton kebanyakan adalah penganut agama Siwa Buddha yang bercorak spiritual dan esoteris. Sedangkan rakyat jelatannya tidak kalah spiritualis juga, karena mereka masih banyak yang menganut kepercayaan asli atau Jawa kuno atau Kapitayan. Baik Siwa Buddha maupun Kapitayan adalah kepercayaan yang bercorak esoteris dan spiritual. Dalam skala kesadaran Hawkins, orang yang semakin spiritual, maka kesadarannya juga semakin meningkat. Dan proses spiritual sebenarnya adalah proses upgrade manusia dari yang semula kesadarannya ini rendah, kini menjadi manusia dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, jika kalian sekarang sedang mengalami kebangkitan spiritual, sebenarnya kalian sedang dalam proses upgrade dari kesadaran yang rendah atau force berpindah ke kesadaran yang tinggi atau power kalau menurut skala kesadaran Hawkins berikut ini. Nah, kembali ke pembahasan awal. Jika benar kisah Sabda Palo Nagih Janji adalah karangan leluhur kita belaka, bagaimana bisa seorang pujangga zaman dulu itu menciptakan karya sastra yang akurat terjadi di masa kini? Bukankah ini akhirnya sama dengan ramalan-ramalan Nostradamus yang dinubuatkan dalam karya sastra juga? Malah kalau saya lihat, lebih banyak yang akurat ramalan leluhur Nusantara loh, ketimbang Nostradamus atau peramal-peramal luar lainnya. Apa rahasianya sehingga manusia bisa memprediksi jauh ke depan dan benar-benar terjadi di masa sekarang? Melihat keakuratan ramalan-ramalan yang tersurat dalam kisah Sabda Palo Nagih Janji, maka sudah pasti ramalan ini dibuat oleh orang yang berkesadaran tinggi. Perlu diingat, kisah Sabda Palo Nagih Janji ini paling banyak muncul dalam sastra Darmo Gandul. Sampai sekarang, siapa yang menulis Darmo Gandul ini masih menjadi perdebatan, karena tidak diketahui siapa penulis aslinya yang sebenarnya. Namun, orang yang membuat sastra ini pastilah orang dengan kemampuan spiritual dan kewaskitaan yang cukup tinggi, dan ini dimiliki oleh orang-orang yang kesadarannya cukup tinggi. Orang yang berkesadaran tinggi memang memiliki ciri-ciri punya kemampuan untuk waskita atau mengetahui kejadian sebelum terjadi, dan ia juga memiliki kejeniusan serta kebijaksanaan yang baik. Ia juga terkoneksi dengan alam semesta, sehingga ia bisa mempelajari siklus dan pergerakan semesta dengan mudah. Semesta ini hidup, dan kita terus beresonansi dengannya, dan siklusnya ini ternyata bisa diamati. Karenanya, di zaman dulu, nenek moyang kita sangat menyukai ilmu perbintangan. Ini adalah ilmu untuk mengamati benda-benda langit, untuk diamati siklus dan sifat-sifatnya. Jadi di zaman dulu, ilmu perbintangan ini tidak hanya berguna untuk navigasi kapal semata, tapi juga sebagai penanda siklus sejarah dan menjadi penanda manusia untuk bersiap bila ada bencana atau perubahan yang akan datang. Lagi pula di zaman dulu, leluhur kita ini sudah terbiasa melakukan meditasi atau semedi. Bahkan mereka bisa menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk menyepi ke suatu tempat demi semedi saja. Meditasi pada hakikatnya adalah latihan bagi manusia untuk menjadi seorang pengamat. Jika manusia terbiasa menjadi pengamat, maka lama-kelamaan dia akan menjadi semakin peka terhadap sekitarnya, bahkan semakin peka dengan alam semesta. Kemampuan untuk menjadi seorang pengamat ini sendiri adalah modal utama bagi manusia untuk menjadi waskita atau tahu suatu kejadian sebelum terjadi sungguhan. Sebenarnya ya, pola sejarah itu selalu berulang. Orang yang terbiasa menjadi pengamat atau ilmu titen kalau dalam bahasa Jawa, maka dia juga akan semakin peka dengan pola-pola tersebut. Kondisi peradaban di bumi juga dipengaruhi oleh makrokosmos atau alam semesta. Dengan kata lain, planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya ini mempengaruhi peradaban di bumi.
Contohnya adalah presisi masing-masing zodiak yang mempengaruhi bentuk peradaban di bumi. Ini sudah pernah aku bahas di video aku yang sebelum ini. Jadi intinya, apa yang terjadi di bumi ini adalah pengaruh besar dari pergerakan benda-benda langit. Dan siklus sejarah itu selalu berulang. Alam semesta dan pola-pola siklus sejarah inilah yang diamati dan diteliti oleh leluhur kita sebagai bahan prediksi kejadian jauh ke depan. Karena itu, dalam spiritualitas Jawa, ilmu titen atau ilmu mengamati menjadi ilmu yang sangat penting dan terus-menerus diingatkan oleh orang-orang sepuh. Kali ini, kita sedang memasuki zaman Aquarius, di mana matahari telah berada di zodiak Aquarius selama sekitar 2000 tahun ke depan. Zaman ini adalah zaman yang lebih tercerahkan, penuh welas asih, keterhubungan, kebersatuan, dan zaman pemanfaatan teknologi. Zaman ini juga merupakan zaman yang lebih humanis dan lebih maju dibandingkan zaman sebelumnya. Maka, diperlukan juga jenis manusia yang berbeda dibandingkan dengan manusia yang mengisi zaman sebelumnya. Di zaman Aquarius ini, dibutuhkan manusia dengan kesadaran yang tinggi agar bisa beradaptasi. Kebangkitan spiritual massal yang terjadi sejak 2020 yang lalu adalah gerbang pembukanya. Dengan proses spiritual, kita sedang di-upgrade dari manusia yang berkesadaran rendah menjadi manusia yang berkesadaran lebih tinggi. Jika kesadaran manusia sudah tinggi, maka kehidupan yang lebih harmonis, humanis, dan lebih makmur bisa kita raih. Dan kini peradaban sedang bergeser dari barat ke timur. Indonesia sebagai negeri di timur memiliki peluang besar untuk bertumbuh dan menjadi mercusuarnya. Mirip seperti janji Sabdo Palon ya. Jadi, pengamatan terhadap siklus alam semesta inilah yang diduga kuat menjadi sebab mengapa leluhur kita dulu menjadi waskita. Saking waskitanya sampai bisa membuat ramalan atau kisah-kisah gaib yang akurat di zaman sekarang. Dengan teknik ini pula lah kejadian Sabdo Palon nagih janji bisa diramalkan. Selain teknik pengamatan semesta atau ilmu titen, jangan lupa kalau sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, nenek moyang kita juga sudah menjalin hubungan dagang dengan banyak negara. Bahkan di zaman dulu, perdagangan dari Cina, India, dan Timur Tengah sekalipun sudah masuk ke Nusantara. Ketika ada perdagangan global terjadi, maka ilmu pengetahuan global juga ikut bertukar. Besar kemungkinan leluhur kita dulu juga mempelajari pola peradaban yang ada di belahan bumi lainnya melalui hubungan dagang ini. Karena itu, pola-pola peradaban bisa dipetakan. Di sini, ilmu titen kembali memegang peranan yang penting. Bisa jadi, di zaman dulu, leluhur kita sudah mengetahui bahwa peradaban itu memiliki pola dan siklus masing-masing yang selalu berulang. Pola sejarah selalu berulang, hanya tempat dan tokohnya saja yang berbeda. Karena itulah, leluhur jadi bisa memprediksikan ke depan peradabannya akan seperti apa. Jadi di zaman dulu, leluhur kita adalah orang yang waskita dan jenius atau cerdas. Dan ini adalah beberapa dampak dari spiritualitas. Spiritualitas membuat manusia bisa mengakses ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, karena pada dasarnya, semesta itu penuh dengan ilmu. Orang yang mendalami spiritualitas akan memiliki skill pengamatan atau ilmu titen yang luar biasa, sehingga ia bisa mendapatkan dan memahami banyak pengetahuan. Ini tak hanya membuat manusia jadi makin cerdas atau jenius, tapi juga membuat manusia jadi bijaksana dan waskita atau tahu sebelum kejadian. Karena itulah kenapa di zaman dulu ada orang yang pengalaman spiritualnya banyak dan dia juga akhirnya bisa memprediksi atau membuat nubuatan atau ramalan tentang masa depan.